Oke teman-teman, baik selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video lagi mengenai algoritma pemrograman. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Defabian Kesalu Nama Wahid dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM akhir 066. Nah, sebelumnya itu kita selalu mengcoding menggunakan via website. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba beralih ke yang lebih advance, yakni menggunakan aplikasi lokal. Nah, dengan judul pada kali ini yakni Setup Python Lokal, Library, dan Asisten Program. Di sini nanti saya akan jelaskan apa saja sih yang akan kita install dan macam-macam tentang extensionnya dan sebagainya. Jadi presentasi ini akan memandu Anda dalam menyiapkan lingkungan pengembangan Python yang ramah pengguna. Anda akan belajar menginstal alat penting, mengelola proyek, dan memanfaatkan kekuatan library serta asisten AI untuk alur kerja yang lebih efisien. Next slide. Nah, pada materi sebelumnya kan kita sering nih menggunakan replit, scratch, dan diagram. Nah, itu membantu kita berpikir dan um, mempelajari dasar-dasar dari pemrograman menggunakan bahasa Python. Nah, pada sesi sebelumnya kan kita membahas seperti itu. Kali ini kita akan melangkah lebih jauh dengan fokus pada persiapan lingkungan kerja yang optimal untuk pengembangan proyek. Jadi kan Anda bisa menggunakan membuat proyek sendiri juga di lokal akan lebih leluasa dan tidak ada limit di lokal karena yang karena kita menggunakan storage kita sendiri. Terus selanjutnya ada alur pembelajaran. Nah, saya akan jelaskan langkah-langkah pada video kali ini, cara penginstalan dan pembelajarannya. Kita akan coba juga saat ketika sudah diinstal. Jadi alur pembelajaran ini dirancang untuk membekali Anda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengembangkan aplikasi Python secara lokal. Mari kita telusuri setiap langkahnya. Yang pertama, instalasi Python dan IDE. Panduan langkah demi langkah untuk menginstal Python, PyCharm, VS Code, Cursor AI, dan Windsurf AI. Yang kedua, konfigurasi dan menjalankan program. Cara mengkonfigurasi dan menjalankan program Python di lingkungan lokal Anda. Yang ketiga, membaca dan menulis file teks, teknik dasar untuk berinteraksi dengan file teks dalam program Python Anda. Ya, ini jadi kayak membaca dan menulis file teks ya, kita mengatur juga. Yang keempat, ada tips manajemen proyek lokal, praktik terbaik untuk mengatur dan mengelola proyek pengembangan Anda. Nah, ini proyeknya mau dikemana ini biar rapi apa dan biar kodenya tidak berserakan juga. Terus yang kelima, pengertian dan penggunaan library. Memahami konsep library Python. Nah, library itu apa juga dan cara menggunakan secara efektif. Yang keenam, instalasi library pihak ketiga. Proses instalasi library eksternal untuk memperluas fungsionalitas program Anda. Jadi bisa jika menggunakan VS Code kan kita bisa menginstal extension ya eksternal dari misal aplikasi yang lain, membantu tools untuk mempermudah saat kita coding. Terus yang terakhir yakni ketujuh, penggunaan AI dalam pemrograman. Nah, ini sangat penting ya di masa sekarang ini, manfaatkan AI. Jadi kita misal ada debugging atau error code, kita bisa mungkin meminta bantuan sedikit dan kita bisa mempelajari dari AI tersebut. Nah, ini memanfaatkan asisten AI untuk membantu mempercepat proses pengembangan.
Nah, selanjutnya terus di sini ada instalasi program esensial. Nah, ini kita akan menginstall ini semua dulu, lalu saya akan menjelaskannya. Jadi untuk memulai petualangan pemrograman Python ada instalasi perangkat lunak berikut sangat penting. Oke, langsung saja. Nah, di sini langsung aja ya teman-teman, kalian bisa download di Python Install Manager. Nah, kalau kalian pengen agak eh, pengen mengatur juga bisa tadi. Nah, ini sudah terdownload. Terus yang tadi selanjutnya ada PyCharm. eh kita download juga. Nah, ini cookie setting download ya. Ini untuk Windows nanti akan seperti ini. Sangat cepat jika Anda menggunakan LAN. Terus selanjutnya kita download VS Code. Nah, ini VS Code nih yang akan kita gunakan ya teman-teman. Jadi kita menggunakan Windows ya, Windows 11. Jadi kalian bisa langsung misal di sini langsung atau di sini. Seperti itu. Terus selanjutnya kursor AI. Nah, langsung saja download di sini karena ada tulisan download ya teman-teman. Oke. Lalu yang terakhir ada Windsurf AI. Oh, mohon maaf. Ya benar. Windsurf AI. Ya. Untuk Windsurf AI ini nanti kita install di extension. Oke, baik seperti itu dulu. Nah, selanjutnya kita menginstall Windsurf, ini yang terakhir. Nah, kita tunggu dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, nah kita sudah berhasil ya menginstall semuanya. Jadi kita langsung ke eh, oke, launch Python. Nah, ini udah ya. Seperti ini udah selesai ya teman-teman. Nanti kita akan konfigurasikan lagi. Lalu selanjutnya kita um, ini ACC ya. Terus ini kalian bisa atur nih mau di mana VS Code-nya. Uh, Mungkin saya bakal di sini dulu aja. Oke. Oke, next. Nah, udah. Terus yang di sini kita yes, yang peace charm. Oke, finish dan next. Ini kalian juga terserah ya teman-teman mau di
mau ditempatkan di mana, update path. Ini dikasih desktop shortcut ya, ini biar memudahkan aja sih. eh Next sih optional, ini install aja langsung. Dan kita tunggu. Terus selanjutnya ada satu lagi nih, dua lagi, ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini kita langsung download ya kursor AI nya langsung ya, seperti itu. Oke, terus langsung ke Windsurf AI. Ini kalian bisa eh, mengatur sendiri ya, kalian ingin menyimpan di disk C atau disk D. Kita tunggu semuanya ini. Lagi install teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin saya akan close aplikasi yang kurang penting ya teman-teman, karena mungkin ini bisa saja sangat mengganggu. Nah, terus finish. Nah, kita tunggu. eh Tunggu yang picture. Oke. Finish. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah tadi kita menginstall, kita akan mengkonfigurasi dan menjalankan program di lokal. Yang pertama kita dengan VS Code terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi pada Visual Studio Code pastikan extended Python terinstall. Anda bisa menjalankan program dengan mengklik icon Run Python file di kanan atas. Nah, jadi misal kita membuat program, kalian tinggal run seperti biasa ya. Nah, terus kita masuk ke Python-nya terlebih dahulu, maksud saya VS Code. Nah, pada saat ini kan ini kayak belum ada kayak apa-apa ya extension. Jadi kita mau menggunakan bahasa apa itu nggak bisa guys, nggak bisa teman-teman. Jadi kita mencari namanya Python. Nah, terus kalian pilih yang ini, terus diinstal. Nah, ketika sudah, kalian pencet ini, open folder. Mana folder yang mau kalian eh tempatin. Nah, contohnya kalau mau bikin new folder ini khusus buat eh Alpro praktikum VS Code. Nah, teman-teman, selanjutnya ketika sudah terinstall Python, kita langsung masuk ke sini, terus pilih ya foldernya di mana. Terus kalau enggak new folder, terus select folder. Nah, terus kita terus aja nggak apa-apa. Terus kita new file, Python file. Nah, di sini folder yang kita gunain tadi, terus new file, terus Python. Nah, seperti itu. Oke, baik teman-teman.
setelah tadi kita men-setup VS Code, sekarang kita men-setup PyCharm. Ya ampun ya apa sih. Nah, terus kalian new folder ya. Bentar. Nah, terus kalian masuk ke project, eh, exit. Terus kita coba masuk lagi ya teman-teman. Kalian pencet yang ini, terus Python file. Kalian namain test. Nah, terus kalian run ya. Bentar, ini ada yang salah. Tolong. Terus kalian run seperti tadi ya teman-teman. 9, 9, 7, 8, 6. Terus min 1. Nah, jadi rata-ratanya seperti ini. Oke, selanjutnya mungkin kita akan men-setup yang lainnya. Nah, selanjutnya kita eh, mencoba yang ini ya. Menulis file text. Jadi caranya itu seperti tadi, with open text.txt seperti yang tadi di lokalnya apa, terus A, S, F, terus F titik write,
Nah ini halo 3 kali, ini misal kalau halonya ini 3 kali. Jadi menulis file teks selain membaca Python juga mempermudah proses penulisan data ke dalam file teks. Ini penting untuk menyimpan konfigurasi log atau hasil pemrosesan data. Isi file yang ditulis, kode di atas akan membuat file baru atau menimpa file yang sudah ada dengan teks yang diberikan. Anda dapat menggunakan mode A untuk menambahkan teks ke file yang sudah ada tanpa menghapusnya. Jadi kita coba dulu ya teman-teman. Kita coba bikin yang baru. Ini hapus dulu aja. Coba kita hapus dulu ya. Kita akan bikin teks titik txt. Terus bikin baca. Nah terus kita masukin ini ya, seperti tadi. Halo, sesuai namanya, teks txt. Nah, teks txt, lalu jika tidak ingin menghapus kasih A, tapi saya belum bikin apa-apa. Terus F. Lalu kita coba. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba ya. Setelah ini kan tadi kita coba ini. Kalian tuh masukin ini ya, bikin file teks. Nah, ini kalau ada seperti ini tuh agar tidak menghapus huruf yang sebelumnya. Terus kalau semisal ini diganti R, itu seperti tadi, ini membaca teks ya teman-teman, seperti yang ini. Nah ini with open file txt sesuai nama R sf. Nah nanti hasil pembacanya seperti ini.
Jadi membaca file teks itu interaksi dengan file adalah kemampuan dasar dalam banyak program Python, membuatnya mudah dengan fungsi bawaan. Nah, setelah ini kita masuk ke menulis file teks. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada tips manajemen proyek lokal. Jadi, manajemen proyek yang baik adalah kunci untuk menjaga kode tetap rapi dan mudah dikelola, terutama saat proyek tumbuh. Ikuti tips ini untuk alur kerja yang lebih efisien. 1. Nama file mudah dibaca. Jadi, ketika Anda mau membuat sebuah proyek, gunakan nama file yang deskriptif dan konsisten. Hindari karakter khusus atau spasi, contoh main _app.py atau data _processor.py. Nah, ini sangat memudahkan. Terus yang kedua ada struktur folder yang jelas ya. Organisir file Anda ke dalam folder berdasarkan kategori atau fungsionalitas. Ini tuh membantu navigasi dan modularitas proyek. Jadi ketika Anda itu folder kayak terpisah terus kurang jelas, itu nanti kadang-kadang outputnya itu malah tidak muncul teman-teman. Jadi itu bikin bingung, bikin tidak bagus ya. Makanya saran saya itu penempatan folder itu harus dengan rapi ya, dipisah. Maksud saya dikelola dengan baik, disortir di ini, misal project yang ini dengan ini, pokoknya jadikanlah folder itu di folder Explorer ini rapi. Nah, di sini ada kayak gambarnya. Nah, ini kayak library-nya. Jadi ini ketika buka nanti seperti ini ya teman-teman, kayak rapi gitu. Jadi penting lingkungan virtual environment sangat disarankan untuk mengisolasi dependensi proyek dan menghindari konflik versi library. Oke, selanjutnya memahami library Python. Library adalah salah satu fitur paling kuat dalam Python. Jadi memungkinkan kita untuk membangun aplikasi kompleks dengan lebih cepat dan efisien. Oke, definisi library itu apa sih? Kumpulan kode, fungsi, kelas, modul yang telah ditulis sebelumnya dan dapat digunakan kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu tanpa harus menulis kode dari awal. Contohnya tuh seperti ini guys. Nah, di sini tuh ada banyak. Nah, di sini contohnya ada time, misal ada sleep, ada banyak teman-teman. Jadi kalau fungsinya sleep itu contoh ya, saya mau import time. Kita bikinnya folder import time. Ya. Terus kita coba print lalu time dot sleep. Nah, ini tuh sleep tuh sebagai detik ya teman-teman. Jadi di dalam kurung ini kalian mau menjeda berapa detik seperti itu.
Terus kita biar bisa tahu perbandingannya berapa, maka kita harus membuatnya lagi. Hello world kedua. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini. Nah, ada jeda 2 detik. Coba kalau kita 10. Ini pasti lama sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ya, muncul di sini. Di sini teman-teman. Nah, di sini. Seperti seperti itu ya, macam-macam library ya teman-teman. Terus manfaat utamanya itu efisiensi waktu, menghemat waktu pengembangan karena tidak perlu menciptakan kembali fungsionalitas yang sudah ada. Jadi kayak ketika kita menambahkan time itu kan berarti di satuannya kayak detik gitu-gitu. Nah, itu misal kalau mau menjeda kita tinggal panggil aja seperti ini. Time terus titik sleep. Nah, itu artinya menjeda. Terus selain itu kecepatan pengembangan, mempercepat proses pembuatan aplikasi, standarisasi kode, mempromosikan konsistensi dan kualitas kode. Jadi kalau kualitas kodenya itu kayak profesional, bagus, rapi. Terus eh, library bawaan esensial, time, random, dan OS. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ada time, random, dan OS. Library time. Nah, ini menyediakan fungsionalitas untuk operasi terkait waktu. Anda dapat menggunakannya untuk mendapatkan waktu saat ini, mengukur durasi atau menunda eksekusi program. Jadi di sini import time, print time. Nah, seperti ini waktu saat ini dalam detik. Jadi Python itu menggunakan detik. Terus library random digunakan untuk menghasilkan angka acak berguna dalam simulasi permainan atau ketika Anda membutuhkan elemen ketidakpastian. Jadi import random, print random titik in 1,10 angka acak antara 1 dan 10. Terus library OS memungkinkan program Anda berinteraksi dengan sistem operasi OS secara langsung. Anda dapat mengelola file, direktori, variabel lingkungan, dan lainnya. Jadi seperti import os, print os get cwd dalam kurung direktori kerja saat ini. Nah, seperti itu. Terus ya mungkin ini saja penjelasannya tentang library. Nah, mungkin kita selanjutnya akan mencoba AI ya, atau hal lain lebih dahulu. Oke teman-teman, mungkin saya tadi ada agak lupa mau menjelasin. Nah, ini kan yang tadi kan importnya time. Nah, sekarang kita coba importnya itu yang OS dan sama yang random. Tapi kalian tuh juga sebenarnya bisa jika ingin mengakses di namanya Python library. Jadi gitu kayak perpustakaan buat rumus-rumusnya, maksudnya kayak cara mengoperasikan bahasa pemrograman Python ini ya. Nah, itu seperti itu. Terus selanjutnya saya akan menggunakan memanggil random. Nah, ini kita hapus dulu teman-teman. Sebaiknya tadi sebenarnya kita tidak perlu seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman. Kita itu nggak usah menghapus kalau memang tidak diperlukan. Nah, ini kan contohnya bisa memanage ini ya. Jadi kita contoh random.py. Jadi kita membuat lagi nih. Nah, kita panggil import
import random. Nah, setelah itu acak, ini bahasa bahasa kita ya. Acak random seperti tadi ya. Itu rumusnya bisa angka 1 dan 10. Nah, terus 1,10. Terus print acak. Nah, udah. Kita coba. Oh iya, ini error karena namanya itu sama ya dengan ini. Jadi kayak membingungkan untuk memanggil. Jadi mungkin kita akan ubah acak. Nah, terus kita run. Nah, 4. Terus kita run lagi 10. Terus kita run lagi 8. Nah, bagaimana kalau kita mengubahnya contohnya jadi 100 sampai 100. Maaf. Nah, 100, 87. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, baik, kita akan masuk ke OS ya. Jadi ini yang terakhir seperti pencontohan tadi. Eh, bagaimana yang OS? Kita bikin dulu. Import OS. Nah, terus kita OS titik terus lampiran. Nah, ada teman-teman. Nah, seperti itu. Atau juga bisa kita menggunakan ini ya, OS filenya tadi yang txt itu if os.path.exist terus halo di situ apa teks, ya udah kita bikin txt. Terus print file tersebut ada. Else file tersebut tidak ada. Print file tersebut tidak ada. Nah, kita coba.
Nah, ini akan nampak seperti ini ya, file tersebut ada karena di library kita atau di folder kita memang ada. Coba kalau kita ganti ini baca makan, file tersebut tidak ada. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi sangat memudahkan jika kita ada shortcut atau library seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke instalasi library pihak ketiga. Ini yang terakhir. Contohnya lebih gampangnya gini. Jadi kita masuk ke command prompt lagi nih. Command prompt. Terus kita mau apa sih kalau Python ya? Nah, itu instalasinya tuh ketikanya tuh ada di library Python ya, seperti tadi. Di sini tadi Google Google Translate. Kita bisa cari pip install Google Trends. Nah, ini kodenya seperti itu. Nah, install Google Trends. Yap, kita harus pip install Google Trends. Nah, jadi nanti seperti ini ya teman-teman. Nah, kita masuk ke VS Code. Terus kita bikin lagi folder pemrograman translate.py. Nah, ini salah nih. Harusnya kita kasih underscore aja teman-teman. Seperti ini. Nah teman-teman, kita kan sudah tadi install ekstensinya. Nah, ini kodenya seperti ini. Kalian bisa juga mencarinya atau memanggilnya lewat AI. Kalian bisa download di sini juga, terus atau langsung melihat library Pythonnya. Nah, kan ini kan kata halo, ini kan bahasa Indonesia nih, kodenya ID. Ketika kita ubah ke English, maka jadinya hello teman-teman. Nah, hello, bener. Coba kita dari Indonesia ke English. Good morning. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, pemrograman sangat memudahkan jika ada pemanggilan seperti ini. Nah, ini import asyncio. Nah, mungkin seperti itu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Sudah mencepatkan waktunya. Saya sangat berterima kasih kepada kalian. Semoga mudah dipahami dan saya akan terus mengimprovisasi video saya. Jadi, terima kasih. Mungkin saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.